kami akan ada pemulihan Bu di semester 2 tahun 2020 ini, di mana investor tentunya juga akan mencari investasi yang memberikan return yang sesuai dengan ekspektasi mereka, dan di sisi lain dari sisi resiko juga cukup bisa mereka toleransi gitu ya, jadi masih sesuai dengan risk appetite mereka. Dan menurut kami memang salah satu instrumen yang bisa mereka masuki adalah surat utang korporasi, di mana tahun ini juga cukup banyak surat utang korporasi yang jatuh tempo, sehingga investor itu akan membutuhkan alokasi investasi baru di surat utang korporasi. Di tahun 2021 tentunya kami perlu melihat lagi bagaimana proses pemulihan ekonomi di Indonesia sebagai tindak lanjut dari penyelesaian atau penanganan pandemi COVID-19 ini. Jika pandemi COVID-19 ini bisa ditangani dengan baik, misalnya dengan adanya vaksin, lalu penambahan kasus positif juga bisa dikendalikan, tentunya pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih baik, dan itu juga meningkatkan minat dari investor untuk semakin besar berinvestasi di surat utang korporasi nasional. Demikian. Oke, Mas Hendro, ini mungkin bisa diberikan sedikit insight. Kita tahu bahwa MTN ini tidak harus memiliki rating sehingga risikonya lebih tinggi dari obligasi. Untuk mereka yang akan masuk ke instrumen ini, apa yang perlu diperhatikan untuk menghindari risiko gagal bayar? Ya, memang kalau dari sisi kami sebagai perusahaan pemeringkat efek, tentunya peringkat adalah salah satu indikator yang bisa digunakan oleh investor untuk berinvestasi di surat utang korporasi. Tapi memang untuk MTN, walaupun sekarang sebenarnya sudah ada kewajiban untuk salah satunya untuk di-rating, tapi memang merupakan pilihan ya, bisa di-rating atau misalnya memberikan suatu jaminan. Menurut kami tentunya investor juga harus melihat rekam jejak perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat utang tersebut, apakah sudah selama ini memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar kewajiban keuangannya di masa lalu, misalnya penerbitan surat utang sebelum-sebelumnya. Lalu tentunya juga melihat profil kinerja keuangan dan bisnis dari perusahaan penerbit surat utang tersebut, dan juga grup yang menaungi perusahaan tersebut, karena menurut kami kemampuan membayar juga dipengaruhi juga oleh dukungan dari grup atau induk dari perusahaan tersebut. Demikian, Bu. Pak Hendro, kami boleh minta update-nya untuk penerimaan mandat pemeringkatan surat utang di Pevindo seperti apa? Ya, jadi memang di tahun atau sampai dengan bulan Juli 2020 dari catatan kami, mandat yang kami terima dan belum direalisasikan, jadi ini merupakan suatu pipeline yang bisa terjadi di sepanjang tahun ini, itu ada sekitar 74,5 triliun surat utang korporasi. Sebagian besar memang dalam bentuk obligasi, sekitar 53 triliun. Lalu ada mandat atas penerbitan MTN sekitar 10 triliun, dan ada sukuk sekitar 8,6 triliun. Sektor-sektor yang mendominasi permintaan pemeringkatan atau mandat itu memang sebagian besar adalah sektor-sektor yang cukup rutin menerbitkan surat utang, seperti perbankan, pembiayaan, lalu ada sektor terkait infrastruktur, dan juga consumer goods.